Kita akan membahas tema yang luar biasa seperti flyer yang sudah kita share juga ya. Pilgub 2020 mungkinkah head to head? Nah, ini yang penasaran yang bakal kita bahas malam hari ini. Di studio sudah karena undang beberapa narasumber yang akan membahas hal ini. Sana BTV kita kenalan terlebih dahulu. Narasumber karena yang pertama ada Bapak Muhdimon Muhlis. Ini selaku yang pasti Link Survey Associated ya. Selamat malam Pak Muhdimon, gimana kabarnya? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa RBTV, alhamdulillah. BETV, alhamdulillah. Kabarnya baik. Alhamdulillah. Luar biasa baik. Oke. Ya, narasumber yang kedua ada Bapak Zulkarnain Kakak Jodo. Ini sahabat Rohidin. Berkesempatan hadir malam hari ini. Gimana kabarnya Bapak Kakak Jodo? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya menyapa seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu dimanapun berada. Tentunya bersama BETV Beken. Yes. Kita selalu semoga dilindungi Allah SWT. Amin ya Rabbal. Terima kasih malam ini kita diundang untuk acara di BETV Beken ini. Terima kasih. Iya, luar biasa. Terima kasih juga atas kehadirannya Bapak. Narasumber yang ketiga di ujung sana ada Bang Syaifullah, ini klan Najamuddin ya. Selamat malam Bang Syaifullah. Selamat malam seluruh warga Bengkulu. Selamat malam seluruh keluarga Najamuddin. Selamat malam seluruh klan Najamuddin. Kami malam ini ada di BETV Beken. Iya, oke, kita berempat ya. Kita bakal ngobrol malam hari ini. Obrolannya santai tapi yang pasti bakal memberikan informasi kepada masyarakat. Karena kalau terkait dengan pemilihan gubernur, yang pasti masyarakat euforianya atau excitednya luar biasa gitu ya. Siapa sih nanti akan memajukan Provinsi Bengkulu, siapa sih yang nanti akan memimpin Provinsi Bengkulu gitu ya. Banyak pertanyaan yang hadir dan yang timbul di sana. Ini memberikan kisi-kisi nanti siapa yang akan memimpin gitu ya. Pertama karena ke Pak Dimon dulu. Pak Dimon mungkin dari lembaga survei sendiri boleh memberikan pandangannya di Pilgub 2020 ini nanti siapa sih yang akan maju dan diusung oleh partai dari kacamata Bapak aja. Betul. Kalau dari kacamata kita sampai saat ini memang itu kan terjadi, belum ada yang final. Belum ada ya, mungkin belum kita ada yang final. Ada satu pasang kandidat, satu pasang yang sudah menyatakan deklarasi untuk maju di Pilgub. Cuman itu kan sebelum pendaftaran tanggal 6 sampai 9 September, saya rasa itu masih bisa terjadi peluang untuk cucuk cabut. Yeah. Dan mengenai judul dan materi pada malam hari ini sangat menarik menurut saya. Mungkinkah head to head? Dalam politik itu kemungkinan selalu ada. Pasti selalu ada. Kemungkinan masih ada gitu ya. Cuman peluang untuk head to head itu saya lihat sangat besar begitu. Sangat besar. Jadi kondisi teranyar untuk Pilgub di Bengkulu ini ada dua partai yang bisa menentukan proses head to head itu terjadi. Partai apa itu Bapak? Yaitu PDI dan Gerindra. Itu merupakan penentu nanti. Ya, menurut saya. Baik. Jadi untuk kemungkinan head to head sendiri besar kemungkinan gitu ya, tidak besar ada yang menutup kemungkinan itu sana BTV. Nah, kita beralih terlebih dahulu ke sahabat Rohidin. Sempat ada statement bahwasannya bisa head to head ya Bapak dari Pak Zulkarnain sendiri. Nah mungkin bisa menjelaskan kenapa statement itu bisa terucap dan juga mungkin faktor yang pengaruhi head to head itu apa aja sih Bapak, silahkan. Jadi begini, baik para pemirsa yang budiman dimanapun berada. Kalau saya tidak bicara soal head to head dulu. Ya. Pertama kita melihat rentang Pilgub ini bahwasannya tahun 2020 itu sampai akhirnya itu 2024. Nah, dari rentang yang 4 tahun ini, kalau membutuhkan figur gubernur yang baru, tentunya akan merepotkan penyelesaian atau langkah-langkah birokrasi yang akan diambil oleh gubernur. Nah, kaitan dengan materi pada malam ini adalah head to head. Kemungkinan politik itu kan komunikasi. Nah, komunikasi politik itu terus dilakukan oleh semua kandidat yang sekarang ini saya lihat lagi rame-ramenya. Tapi bagi petahana Pak Rohidin, untuk saat ini, alhamdulillah Partai Golkar dengan 7 kursi sangat mudah untuk mendapatkan sebagai cantolan untuk pengusungan. Dan jelas
alhamdulillah komunikasi politik dan sudah mendapat rekom yang sudah jelas hari ini adalah Partai Golkar dan PKS. 7 dari Partai Golkar dan 3 dari PKS itu sudah modal. Itu dulu yang penting. Daripada cerita akan mengusung kemudian lagi hobi bikin baleho kemana-mana, dikhawatirkan mubazir. Ketika baleho itu akan dibawa, ditempel, kasihan tuh suksesnya ketika ada baleho, kemudian ada yang sering dibuat seperti animasi di berbagai media, tapi ketika tidak mendapatkan perahu itu sangat disayangkan. Nah, kembali kepada sahabat Rohidin, alhamdulillah sampai hari ini kita sudah mendapatkan modal utama yaitu Partai Golkar dan PKS. Nah, terus kita akan membangun komunikasi politik yang sangat intens hari ini adalah Partai PDIP yang dinahkodai Ibu Tati yang di DPD 1 dan tentunya Partai Ibu Megawati. Nah, untuk partai-partai lain yang sudah kita komunikasi juga adalah seperti Partai PKB, kemudian Partai P3, Gerindra dan Nasdem, kemudian PKB, Perindo dan semua para hidin mendaftar di seluruh partai kecuali Partai PAN. Kenapa PAN tidak kita daftar? Karena menghargai sosok Wali Kota Bengkulu adalah Helmi Hasan. Jadi seluruh partai Pak Rohidin mendaftar dan insya Allah kita akan menunggu detik-detik rekomendasi itu akan datang. Dan saya yakin dengan komunikasi politik yang dilakukan oleh sahabat Rohidin yang juga adalah petahana gubernur hari ini, insya Allah optimis itu selalu ada. Oke. Jadi ini tentunya mungkin akan ada penambahan dukungan. Oh, insya Allah. Karena masih lama rentangnya juga nanti Agustus penentuan. Insya Allah. Ya. Oke, baik, Sana BTV itu informasi awal. Kita beralih ke Bang Saifullah. Bang Saifullah, karena memang perjalanan politik ini masih panjang gitu ya, sampai Agustus nanti akan ditetapkan. Artinya untuk partai politik dan juga calon-calon yang akan maju juga masih kita pertanyakan gitu. Nah, mungkin tidak dalam pandangan Bang Saifullah sendiri, Bapak Najamuddin berhadapan dengan petahana head to head nih. Selamat malam, saudara-saudara sekalian, para pemirsa BTV. Menanggapi pertanyaan tadi, kalau core politik itu segala sesuatu nggak mungkin. Ya, benar. Pasti saja mungkin. Apakah head to head, atau ada 3 pasang, atau lebih. Setuju ya Pak Dimon? Setuju. Bagi kami, tim Agusrin Najamuddin, itu bukan soal. Oke. Termasuk juga seperti yang pihak tim lain yang mungkin sekarang sibuk membangun komunikasi untuk mendapatkan yang istilah mereka adalah perahu, itu juga bukan soal buat kami. Karena kami berpengalaman pakai perahu. Yang menjadi soal adalah? Agusrin Najamuddin 2 kali pakai perahu, kemudian di keluarga kita ada Sultan Najamuddin 1 kali pakai perahu. Jadi kalau bahasa kami tahu di mana letak perahu, kami tahu cara menggunakannya, dan kami tahu cara mendapatkannya. Oke. Jadi kalau komunikasi yang dibangun seperti kawan-kawan yang lain, itu mungkin sudah jauh-jauh hari kita terus bangun. Karena itu sudah pernah kita pakar. Oke. Nah, mengenai kembali ke masalah materi, mengenai head to head, yang kami lakukan adalah bukan berpikir apakah head to head itu bisa terjadi atau tidak. Tetapi yang kami lakukan adalah mempersiapkan diri kami, tim, jika itu terjadi. Oke. Jadi misalnya kalau nanti konstelasinya ada 3 pasang, kami akan seperti apa? Kalau head to head, kami akan seperti apa? Karena sekarang tim kami di 1480 desa itu terus bekerja siang dan malam. Oke. Jadi memang ada keinginan besar bagi kita, Agusrin Najamuddin, untuk kembali membangun Bengkulu seperti yang sudah pernah kita lakukan. Baik Bang, terima kasih Bang. Kita rehat dulu ya, Sana BTV, nanti kami akan kembali lagi untuk Anda tetap bersama kami dalam Bengkulu Talk Show.